Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita yang bertanya mengenai kendaraan. Katanya, Bang, boleh nggak sih motor hanya STNK itu dibeli atau motor STNK doang dibuatkan BPKB? Apakah bisa? Nah, di sini saya akan menjawabnya setelah yang satu ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita, yaitu STNK doang motornya apakah bisa dibuatkan BPKB. Nah, kita harus tahu kenapa motor itu STNK doang atau hanya STNK-nya saja. Kemana BPKB-nya? Kemungkinan kalau menurut saya ya, yang pertama kemungkinan BPKB-nya itu hilang. Dan yang kedua yaitu kemungkinan BPKB-nya di leasing. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan motor curian. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di mana-mana kalau kita beli motor otomatis ada BPKB-nya dan STNK-nya. Kalau bener ya. Nah, jadi kita itu kalau beli harus tahu kemana ini. Untuk itu kalau misalkan motornya yang pertama kalau hilang itu bisa dibuatkan BPKB atau STNK-nya hanya ada STNK, terus hanya ada motornya, BPKB-nya nggak ada. Kemana? Hilang misalkan. Nah, itu kita bisa buatkan BPKB dengan catatan memiliki atau ada surat kehilangan. Itu kita bisa menerbitkan BPKB-nya ya, dengan catatan kalau BPKB-nya hilang. Kalau misalnya kita udah beli motor, misalkan ada STNK-nya, ada motornya, ada BPKB-nya, suatu saat BPKB-nya hilang, itu kita bisa terbitkan kembali dengan surat pelaporan atau surat kehilangan dari Polsek maupun Polres terdekat yang rekan-rekan tepati daerahnya. Oke, lanjut yang kedua, kalau misalkan BPKB-nya masih di leasing, nah ini jawabannya sangat bingung ya. Kenapa? Bisakah kita terbitkan? Kalau BPKB-nya masih ada di leasing, kita nggak bisa menerbitkannya. Kenapa? Karena PPKB-nya sudah ada. Jadi tinggal kita tebus ke dealernya. Gitu. Kalau misalkan masih di leasing, itu udah nggak bisa dikeluarkan lagi. Karena apa? Tinggal kita tebus doang rekan-rekan. Kalau misalkan contoh kita kredit motor nih, nah belum lunas, otomatis kan masih ditahan ya BPKB-nya, yaitu jadi kita harus tebus solusinya ke dealernya. Lanjut yang ketiga, kalau motor curian. Kalau motor curian itu berat banget ya ngebahasnya ya, karena apa? Motor ada, STNK ada, BPKB-nya nggak ada. Itu bisa jadi karena motor curian ya, yaitu untuk mengeluarkan atau menerbitkan BPKB-nya bisa nggak sih? Itu nggak bisa ya rekan-rekan. Karena apa? Kemungkinan BPKB-nya masih dimiliki orang yang punya motor itu. Kemungkinan jadi motornya dicuri, ya motornya nggak ada, STNK-nya nempel misalnya ke di jok motor kebanyakan ya. Itu. Jadi untuk menerbitkan BPKB-nya nggak bisa, karena masih dimiliki oleh yang punya. Ini bahaya juga ini kalau ketahuan ya. Yang ketiga ini kalau motor curian. Jadi jangan sampai kalian itu masuk kategori ini ya. Lebih baik kita itu apa adanya. Dan jangan seperti itu, kalau bisa lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Jangan sampai STNK-nya doang, percuma nanti. 5 tahun ke depan itu otomatis mati. Kalau ada razia kan kena. Kenapa? Ya pajaknya mati,
karena nggak diperpanjang, dan mau perpanjangnya nggak bisa karena apa? Nggak ada BPKB-nya. Oke, ada poin yang terpenting. Contoh kita misalkan motor ada, BPKB-nya nggak ada, STNK ada. Nah, entah itu motornya masih BPKB-nya di leasing, atau nggak tahu asal usulnya kemana, kita mau menerbitkan, terus kan itu persyaratannya harus memiliki surat kehilangan. Nah, kita buat laporan ke polsek maupun polres terdekat, tapi nggak tahu BPKB-nya kemana, nggak tahu masih di leasing, nggak tahu itu motor curian. Kalau BPKB-nya hilang sih masih bisa ya. Kalau dua itu misalkan masih di leasing sama curian, terus kita alasannya menerbitkannya itu yaitu BPKB-nya hilang, kita bikin surat pelaporan, itu nggak boleh rekan-rekan. Itu namanya kita bikin keterangan palsu dan bisa dipidana. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa kalau mau bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa raga.